Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Berikut deretan saham pilihan dari RK Tim. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada S Hardware, kemudian ada BSDE, SMGR, dan Elsa. Semuanya direkomendasikan buy mewakili sektor yang tadi disebutkan oleh Mas Erwin yang layak untuk dicermati seiring dengan earnings atau rilis kinerja kuartal kedua dari sejumlah emiten yang akan mulai dihadapi di pekan-pekan berikutnya pemirsa ya. Ada sektor retail, properti, kemudian juga semen, dan juga oil and gas. Langsung saja kita bahas untuk S Hardware terlebih dahulu. Support resistennya mungkin Mas Erwin, apakah ada level-level yang harus dicermati oleh para investor di rumah? Kalau untuk support resisten kita lebih fokusnya ke target buy ya. Target buy-nya itu sekitar di 700 sampai 750 itu masih kita rekomendasi untuk buy. Targetnya di level berapa? Targetnya 700 sampai 750 ya. Kalau harga di bawah itu masih bisa kita laksanakan pembelian. Sedangkan untuk taking profitnya sendiri itu kita targetkan di 800 hingga 850 kalau untuk SS. Oke, berarti kalau sekarang di 715, apakah boleh mulai cicil beli? Boleh dilaksanakan cicil beli ya, terlebih kita lihat dari sisi revenue yang bisa mengalami peningkatan di kuartal 2 2023 ini. Lebih tinggi dari kuartal 1? Yes, betul ya, karena kita proyeksi di 1,8 sampai 1,9 triliun. Wow, oke. Targetnya tadi di level? Targetnya di 800 sampai 850. 800 sampai 850, belilah di posisi-posisi sekarang, waspadai jika ada pelemahan di level berapa? Waspadai ketika di bawah 700 ya, kembali turun di bawah 700. Kita ke properti, BSDE. Yes. Menarik apa saham properti yang satu ini? Kalau untuk BSDE kita lihat ini dari sisi land bank dia itu masih cukup paling besar ya di antara emiten-emiten properti lainnya sekitar 3.000 hektar. Dan untuk BSDE sendiri, khusus di BSDE City saat ini kan pengembangan ke tahap 3 ya, dia udah nyiapin sekitar land banknya itu sekitar 3.000 hektar juga. Dan marketing salesnya ini yang kita suka ya, marketing salesnya ini cukup tinggi dan manajemen juga cukup optimis adanya dorongan dari sisi komposisi recurring income yang sekitar 20-80% ya, perbandingan antara development revenue dan recurring income. Kita lihat ini ada potensi peningkatan dari sisi recurring income-nya ya. Recurring income-nya itu bisa tumbuh karena adanya konstruksi ya untuk jalan tol dan jasa pengelolaan jalan tol itu sendiri itu bisa nambah pendapatan dari sisi recurring income. Dan kita lihat recurring income-nya sendiri udah bisa nutup OPEX-nya dia ya. Jadi BSD sebenarnya udah tinggal fokus jualan di development revenue-nya dan sisanya semuanya itu bisa dimanfaatkan sebagai laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini yang kita rekomendasikan. Oke, recurring income-nya ya, pendapatan berulang. Ya. Baik, 1.115 naik 15 poin 1,3% pagi hari ini dan dalam kurang lebih 3 bulan terakhir sudah menguat 13,78%. Level atau target yang harus dicermati di posisi berapa Mas Erwin? Kalau untuk level di bawah 1.000 itu kita harus cermati kembali ya, karena ini bisa jadi karena BSD tidak mencapai marketing sales di kuartal 2 2023, tetapi kalau kita lihat sih kemungkinan turun di bawah 1.000 itu sudah cukup susah untuk saat ini. Dan untuk target taking profitnya sendiri kita range di 1.700 hingga 1.900. Wow, 1.700 hingga 1.900, tapi memang ini mediumnya lebih ke medium ya? Iya, betul. Baik. Kita tinggalkan BSDE, beralih ke dua saham lainnya, SMGR. Kemarin SMGR ini masuk dalam kategori net foreign buy terbesar, kalau nggak salah masuk 5 saham dengan net foreign buy terbesar. Apa yang menarik dari SMGR kalau memang kenaikannya juga sudah cukup signifikan kemarin? Ya betul, nah kalau untuk SMGR sendiri yang kita lihat adalah dari beberapa proyek yang dilakukan oleh konstruksi karya ya, ini masuk di IKN dan sebagian udah dipegang oleh PT PP. Nah SMGR ini ada kaitannya karena BUMN juga, kita lihat ada potensi ya untuk proyek di IKN ini cukup besar, kemudian market share-nya udah cukup tinggi, dan yang menarik adalah faktor cost Mbak yang kita perhatikan ya. Faktor cost untuk sektor semen ya itu bisa mengalami penurunan karena dari sisi coal juga udah mengalami penurunan cukup signifikan, sedangkan ASP-nya udah dinaikkan di tahun 2021 dan 2022. Bahkan sekarang juga udah mengalami peningkatan juga untuk SMGR naik 7,7% dari sisi ASP, sehingga ketika ASP-nya naik dari sisi beban production-nya itu turun ya, maka ada perbaikan ya dari sisi profitabilitas margin. Dan yang kedua dari sisi distribusi ya, biaya distribusi dari harga BBM juga mengalami penurunan. Hal ini juga akan memperbaiki profitabilitas margin yang dimiliki oleh SMGR. Sehingga
sehingga kita rekomendasikan SMGR sebagai emiten pilihan yang bisa diperhatikan untuk para investor. Oke, strateginya bagaimana? Pagi hari ini masih melanjutkan penguatan yang sudah berlangsung kurang lebih kemarin di closing 3,46%. Hari ini masih menguat pagi ini pembukaan 0,37%. Strategi untuk masuknya seperti apa? Kalau untuk harga saat ini udah bisa direkomendasikan untuk buy, ya, tinggal dipantau saja untuk kinerjanya hingga kuartal 3 nanti. Dan untuk target taking profitnya kita itu di sekitar 7.500 sampai 7.800. Oke, 7.600 sampai 7.800. Yes, betul. Batasi kerugian kalau ternyata SMGR melemah di bawah berapa? 6.500? Ya, kalau melemah di bawah 6.500 itu bisa direkomendasikan buat akumulasi ya kita, karena fokusnya untuk jangka panjang ini sekitar 1 tahun masih cukup menarik untuk sektor Masih semen. bisa di-buy lagi kalau turun di bawah 6.500, lebih murah, lebih oke. Ya, cukup menarik. Oke, apalagi kan IKN proyeknya juga nggak yang proyek yang cepat gitu ya, butuh waktu Ya, dan butuh waktu. diuntungkanlah SMGR dalam hal ini nantinya. Baik, kita beralih ke saham rekomendasi Anda berikutnya yang terakhir tadi adalah terkait dengan saham Elsa ya? Ya, betul, terkait saham Elsa. Apa? Karena harga minyak yang lagi menguat, tapi apakah itu hanya berlangsung jangka pendek saja atau bagaimana? Ya, salah satunya adalah harga minyak yang menguat memang, tapi kita udah pernah kita bahas juga di ADX sebelumnya, di channel sebelumnya, kita memang cukup positif untuk Elsa ini sendiri, karena kita lihat ya pemangkasan produksi yang dilakukan oleh OPEC ya, dan melemahnya permintaan saat ini kan karena ekonomi global masih belum stabil ya. Ketika ekonomi global itu stabil dan pertumbuhannya itu jauh lebih cepat dibandingkan proyeksi yang kita lakukan, maka akan terjadi supply shock ya. Supply shock tersebut akan membuat harga minyak ini meningkat cukup signifikan gitu ya. Ini yang kita pantau sampai tahun 2024. Nah, sedangkan untuk Elsa sendiri di tahun ini 2023 ini dia menargetkan kontrak hulunya itu bisa tumbuh 40% ya. Di mana kontrak hulu ini biasanya ini hanya menjadi pembeban untuk Elsa ini sendiri ya. Sedangkan di tahun 2022 lalu dan 2023 ini udah kita lihat adanya perbaikan dari sisi sektor hulu migas yang dimiliki oleh Elsa, sehingga kita jauh lebih optimis hulu migasnya ini bisa tercapai 40% dengan tren perbaikan dari sisi realisasi investasi hulu migas yang ada di Indonesia. Maka kinerja Elsa ini akan jauh lebih baik dan bisa kembali outperform di tahun 2023 ini. Oke, dalam 1 tahun terakhir sudah menguat 20% lebih. Dalam 3 bulan terakhir juga menguat sekitar 22%. Apakah untuk saat ini tidak tergolong agak premium? Ya, untuk saat ini memang agak tergolong premium. Jadi untuk harga buy-nya bisa dipertimbangkan kalau harga udah kembali turun di sekitar 350 sampai 360. Dan Buy karena on kita weakness, fokusnya iya betul, buy on weakness, karena kita fokusnya jangka panjang ya, karena trennya dalam 1 tahun hingga tahun 2024 karena pembatasan hingga tahun 2024, kita sarankan untuk taking profitnya cukup medium di sekitar 400 sampai 450 untuk Elsa. Oke. Baik, itu dia rekomendasi untuk saham pilihan pada pagi hari ini pemirsa ya. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Tapi lagi-lagi keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda. Dan pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9:07 di mana indeks harga saham gabungan juga sudah mulai bergerak karena perdagangan sesi 1 sudah berlangsung. Pemirsa, data selengkapnya IHSG pada pagi hari ini naik 0,38%. Melanjutkan penguatan yang berlangsung di bursa Asia, mayoritas bursa Asia, kemudian juga Wall Street dan juga bursa Eropa. IHSG berada pada posisi 6.839 dan level ini lebih tinggi dari penutupan kemarin di 6.810. Dan untuk saham-saham yang masuk kategori top gainers dan juga top losers pemirsa, ada CFIN, kemudian ada Befik pemirsa, Adikarya, dan kemudian juga ada saham lainnya seperti BRMS dan juga ada GoTo pemirsa. Itu adalah 6 saham yang masuk kategori top gainers pada pagi hari ini. Kemudian top losers ada Pada, ada Widi, kemudian ada saham seperti IYLS dan beberapa saham lainnya, INKP, BBKP pemirsa. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda ataupun Anda bisa ngecek di data RTI pada pembukaan pagi hari ini. Itu dia pemirsa review singkat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG masih melanjutkan kenaikan. Oke. Mas Erwin nanti akan kita lanjutkan, tapi usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami, dan Mas Erwin, kita sudah di penghujung segmen Market Buzz. Melihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini yang positif begitu ya, meskipun benar-benar masih di awal, bisa saja masih terjadi aksi profit taking di sesi selanjutnya nanti. Tapi apa nih yang ingin tips atau trik yang ingin Anda sampaikan untuk pemirsa di rumah di akhir pekan ini? Mungkin untuk
faktor yang diwaspadai ya sebagai investor. Kita lihat kalau untuk jangka pendek memang ada potensi taking profit, tetapi untuk jangka panjang ada dua potensi yang bisa membuat IHSG maupun ekonomi global ini masih mengalami perlambatan ya. Di satu sisi yaitu datang dari The Fed ya. The Fed di bulan Juli ini kemungkinan masih akan menaikkan tingkat suku bunga acuannya sekitar 25% karena dari masing-masing konsensus ini diyakini profitabilitasnya itu bisa naik di sekitar 92%. Nah, karena apa yang menyebabkan hal ini ya? Karena nilai inflasi intinya US ini masih tumbuh sekitar 4,8% ya, masih jauh dari target 2%. Nah, ini menjadi PR besar bagi The Fed untuk meningkatkan kembali tingkat suku bunga untuk segera menurunkan inflasi. Dan yang kedua dari China ya, dari China sendiri negaranya saat ini malah mengalami deflasi ya, gagal membawa story yang dibawa dari awal tahun bahwa China akan recovery ya. Nah, ini bisa membuat ekonomi global maupun China sendiri mengalami penyusutan. Dan untuk itu bagi Bapak Ibu sekalian ya, ini kita menyarankan untuk emiten-emiten yang memiliki transaksi cukup besar ke China ini sebaiknya dihindari terlebih dahulu hingga China bisa mengalami perbaikan ekonomi sehingga baru kita putuskan untuk masuk ke emiten-emiten yang memiliki transaksi ke China. Oke. Demikian, Mbak. Baik, saat ini IHSG bergerak dalam tren apa? Kalau untuk saat ini IHSG kita optimis, trennya masih cukup positif, tren bullish, Mbak. Tren bullish dan kayaknya lebih confirm akan bullish di semester kedua ini gitu ya? Iya, betul. Kita tunggu saja pemirsa konfirmasinya berdasarkan juga dilihat dari kinerja laporan keuangan kuartal kedua yang masih kita nantikan. Terima kasih banyak Mas Erwin untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Priscilla, terima kasih ya, kembali. Pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan Head of Equity Research Erkatim, yaitu Mas Erwin Fitrianudin. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.